منهج السلف الصالح الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: خير القرون قرني وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لزوم المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة وتبوأت هذه البلاد ولله الحمد والمنة وتوجت بالسير عليه، فهي دولة سلفية سنية سنية سائرة على منهج الكتاب والسنة. فلزوم منهج السلف الصالح يعصم من التعصب والتحزب للجماعات أو للتنظيمات أو للأفكار المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Berapa banyak? Tidak kurang dari 75-80% pelajar Indonesia yang belajar di Arab Saudi, di universitas-universitas pemerintah Saudi, berubah menjadi Wahabi. Kalau sekedar berubah menjadi Wahabi, saya masih nggak kaget, saya masih nggak khawatir. Kalau Wahabi buat dirinya, tapi begitu mereka pulang, berapa banyak di antara mereka direkrut, diberikan tugas, dimodali, dikasih finansial. Untuk apa? Untuk mewahabikan Indonesia. Ketemu Habib Rizik. Nah, aman di negeri, katanya Wahabi. Beb, Habib. Saya tidak tahu yang mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih Khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru. Karena mereka hampir mirip dengan kaum Khawarij yang menghukumi semua orang secara zahir. Misal tentang pengkafiran secara mutlak, semua orang kafir harus diperangin, gitu kan? Atau orang yang tidak sefaham dianggap kafir. Tapi itu sudah habis, udah nggak ada pemahaman itu. Karena pimpinannya waktu itu kalau tidak salah dihukum kisos oleh khalifah, kemudian seluruh pengikutnya juga didakwahin yang tidak mau dihukum oleh khalifah. Memang sudah habis pemahaman itu, tidak ada, gitu kan? Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini, kebanyakan mereka dibongkar kedoknya tentang siapa itu Syiah, bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, kesalahan-kesalahan yang menyimpang, itu oleh kebanyakan muslimin yang ada di Saudi. Di Saudi ini kebetulan berdirinya negara Saudi itu, dua pedang Saudi itu melambangkan dua Muhammad. Muhammad bin Saud yang sekarang menjadi keluarga Al Saud namanya, keluarga raja. Saudiyah itu diambil dari kata-kata keluarga Saud. Muhammad bin Saud namanya, itu pendiri pertama kerajaan Saudi. Dia berteman, dia cuma kepala suku, dia tidak faham agama sebenarnya, artinya pemahamannya dasar saja. Dia bersahabat dekat dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang ulama besar dulu di sana, gitu kan, di Jazirah Arab ini. Dan dialah yang bersatu dengan Muhammad bin Saud ini, kemudian mulai menghilangkan pemahaman-pemahaman syirik, orang yang menyembah kuburan, ya gitu, beragam macam kesyirikan yang terjadi, orang banyak menyembah berhala, kembali dihilangkan dengan dia. Nah,
termasuk sangat banyak waktu itu meluruskan pemahaman muslimin tentang dan membongkar kedoknya orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini sekarang melempar istilah Wahabi yang dulu salah itu kepada orang-orang Sunni yang ada di Saudi. Makanya kebanyakan orang bilang, oh Saudi itu pemahaman Wahabi. Nah, di sini tergantung persepsi apa. Kalau yang dianggap Wahabi dulu yang pertama ini salah, nggak ada. Karena itu pemahamannya jauh dari Sunnah Nabi SAW dan tidak ada itu. Tapi yang saya tangkap sekarang pemahaman Wahabi ini yang dianggap orang-orang Syiah karena banyak disebarkan, dibongkar kedoknya sampai MUI keluarin buku sesatnya ajaran Syiah itu kan. Nah, mereka tahu yang membongkar ini ahli sunnah dan sumbernya di Saudi sekarang. Maka mereka menakut-nakuti muslimin mengatakan itu pemahaman Wahabi, hati-hati. Seperti itulah. Gitu yang saya tangkap. Jadi kalau yang dimaksud dengan Wahabi ini adalah istilah yang dipakai orang-orang Syiah untuk menyudutkan kaum muslimin Sunni yang ada di Saudi, maka itu jelas salah. Isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, di luarnya sesat seluruhnya, yang mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang pada abad kedua Hijriah, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi umat Islam ini dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi-Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh sang Khawarij abad kedua Hijriah, yakni Abdul Wahab bin Abdul Rahman, ini dia yang sesat menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata, ibarat Allah yang kami muliakan. Harusnya kaum muslimin sadarilah, semua sifat-sifat yang ada pada Wahabi-Wahabi itu ada pada Syiah seluruhnya. Baca tentang Syiah, lihat perangai Wahabi, 100% ada pada Syiah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka, dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah, sadarlah, wahai saudaraku, jangan mau dibentur-benturkan. ولا شك أن قيام الدولة السعودية الأولى وانتشارها الواسع في شبه الجزيرة العربية ونجاحها في إرساء الاستقرار والأمن والحكم الرشيد أدى إلى النقمة عليها، لذا بدأ البعض إطلاق مصطلح الوهابية على تلك الدعوة لتنفير المسلمين من هذه الدولة وما هي صحيحة. وهنا أدعو الجميع للعودة إلى تراث الشيخ محمد الوهاب والبحث في ثناياه عن أي شيء يخالف الكتاب والسنة النبوية المطهرة، ولن يجدوه أين الجديد أو الاختراع في هذه الدعوة حتى يطلقون عليها أشنع الألقاب والصفات ويصمونها تتضمن أشياء غريبة خارج الدين الإسلامي. قال الملك حديث رحمه الله كما جاء في صحيفة المرقرة، يسمون الوهابيين، يسمون مذهبنا بالوهابي باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة كان يبثها أهل الأغراض. ونحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد عبد الوهاب الجديد. وعقيدتنا عقيدة السلف الصالح اللي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. ونحن نحترم الأئمة الأربعة، لا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Wahabi? Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Iya. Ini ada kalimat dari sebagian orang, ya senang yang disebarkan di sana sini, ya. Dia berbicara tentang Wahabi. Ya, ditanya pendapatnya apa itu Wahabi, maka dikatakan bahwa Wahabi katanya diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Ya. Ini sudah memberikan opini, ya, seperti itu. Ini saya beri contoh bagaimana sebagian orang sangat gampang sekali
memberikan dari opini-opini. Iya. Terus katanya, tapi karena nama ini sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju. Ya. Berganti baju. Dalam sebuah riwayat, berganti casingnya. Ganti baju, jadi apa bajunya sekarang yang baru? Katanya salafi. Bajunya yang baru. Jadi Wahabi itu baju lama, salafi itu baju apa? Baju barunya. Ya. Masya Allah. Ini salafi dia bicara lebih jauh lagi. Salafi itu adalah orang yang mengikuti jalan apa? Jalan as-salaf. Ya, nisbat kepada salafi itu sudah ada disebutkan oleh Imam As-Sam'ani di dalam kitab Al-Ansab. Kitab Al-Ansab ini semua nasab yang pernah dipakai oleh umat Islam dari masa Nabi sampai di masa Sam'ani ada di situ disebutkan. Dari nasab-nasab para rawi, para ulama. Ada di situ. Salah satunya nasab as-salafi. Salafi nisbat kepada keyakinan, kepada agama, mengikuti jalan para as-salaf as-salih. Itu ada di situ. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia bilang baru, ya memang karena dia baru lahir. Ya. Orang yang baru lahir wajarlah, biarkan saja. Jelas ya? Kata salafi ini sudah dipakai oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya. Imam Adz-Dzahabi berkata tentang Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah, penulis kitab Ulumul Hadits. Ya. Bahwa Ibnu Salah ini salafiyul i'tiqad atau salafiyul mu'taqad. Dia salafi akidahnya. Tentang Imam Ad-Daruqutni, kata Adz-Dzahabi, kana salafiyan, dia adalah seorang yang salafi. Ya. Jadi lucu juga ya kalau Imam Ad-Daruqutni misalnya dikatakan Wahabi. Hah? Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam akidah yang dinukil oleh Al-Lalakai di Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 orang guru. Semua gurunya tidak ada silang pendapat dalam beberapa hal. Salah satunya adalah mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Itulah jalannya para salaf. Jadi nukil kesepakatan tentang mengikuti jalannya siapa? Jalannya as-salaf. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Dhammut Ta'wil. Ini semua orang di berbagai madhab menukil dari Ibnu Qudamah. Ya. Kalau Ibnu Qudamah berkata ulama sepakat begini, ulama sepakat begini, ulama sepakat begini dalam pembahasan fikih, mereka terima. Kenapa? Karena Ibnu Qudamah ini dia hafal ucapan para ulama dari masa Nabi sampai ke masa dia. Ya. Jadi kalau Ibnu Qudamah berkata sepakat, orang apa? Orang dengar. Ini Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, kata beliau, faqad thabata wujubut tiba'is salaf bil kitabi was sunnah wal ijma'. Telah sepakat kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan apa? Kesepakatan ulama. Iya. Nabi SAW sendiri menyebut dirinya sebagai salaf. Ada haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Kalau tidak pernah baca hadits, jangan salahkan orang yang baca. Iya. Jangan salahkan orang yang baca. Saya sebut haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadits Aisyah. Kisahnya panjang. Iya. Ketika Nabi SAW duduk di tengah istrinya, lalu putrinya Fatimah datang. Ya. Kemudian Fatimah didudukkan di kanannya. Fatimah dibisiki oleh Nabi sebuah rahasia. Kemudian Fatimah menangis terseduh-seduh. Kemudian didudukkan lagi di kirinya. Kemudian dibisikkan sesuatu. Fatimah tersenyum. Ya. Yang akhir kisahnya, akhirnya setelah Nabi meninggal, ditanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadamu? Ya. Kata Fatimah, adapun bisikan yang pertama yang membuat saya menangis, Nabi berkata kepadanya bahwa Fatimah biasanya setiap tahun Jibril turun membaca Al-Quran sekali saja. Tapi tahun ini 2 kali. Saya tidak melihat perubahan ini kecuali menunjukkan ajalku sudah dekat. Ya. Maka kata Nabi kepada putrinya, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Jadi kalau kita berkata salafi nisbat kepada Nabi SAW dilarang atau tidak? Tidak ada yang melarangnya. Ya. Hal yang disepakati menerima jalan as-salaf. Para ulama bernisbat kepadanya. Sampai disebutkan oleh As-Sam'ani di kitab Al-Ansab. Kok tiba-tiba orang yang baru datang, baru lahir kemarin sore, ya, mengeritik tentang penggunaan apa? Penggunaan salafi. Itu pun kita tidak mengharuskan orang pakai kata salafi.
Ya, silahkan pakai ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis, at-taifatul mansurah, silahkan. Ya. Salafi itu dia bukan organisasi. Ya. Dia bukan kaplingan sebagian orang. Ya. Salafi ini bukan cap yang stempel dan mereknya itu ya sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti jalan Nabi SAW, itulah salafi namanya. Dia ahli sunnah wal jamaah. Apapun warga negaranya, bagaimanapun warna kulitnya, apapun bahasanya. Yang jelas dia berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan Nabi SAW dan para sahabat. Ya, para as-salaf, maka itulah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama salafi. Ini jangan mengaburkan. Ya, jangan mengaburkan. Jelas ya? Kata salafi itu sudah dipakai dari dulu. Ya. Ini mereka ingin kaburkan bahwa salafi ini pembahasan apa? Pembahasan baru. Ini baru muncul. Karena Wahabi katanya sudah negatif, sekarang ganti casing, ganti baju. Ya. Ya, warna baru lagi namanya. Bajunya yang baru namanya apa? Salafi. Anda kembali di Perjalanan Suci. Pemirsa, sebagai negara yang jumlah jemaah hajinya terbesar, Indonesia mendapatkan kehormatan dari pemerintah Arab Saudi dengan diberikannya tausiah dalam bahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Saat ini ada 3 ustadz asal Indonesia yang rutin memberikan tausiah di Masjid Rasulullah itu. Siapa saja? Berikut kita simak liputannya. Beginilah suasana Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, setiap usai sholat subuh atau sholat maghrib. Jemaah berkumpul mendengarkan tausiah sesuai negara atau bahasa masing-masing. Ada 2 ustadz asal Indonesia yang diberi kehormatan memberi tausiah di Masjid Rasul ini. Ketiganya adalah Ustadz Abdullah Roy, Ustadz Firanda Andirja, dan juga Ustadz Anas Burhanuddin. Abdullah Roy sudah sejak 3 tahun yang lalu rutin memberikan tausiah dalam bahasa Indonesia di Masjid Nabawi. Selain memberi tausiah, Roy kuliah S3 jurusan Akidah di Universitas Islam Madinah. Ceramah sudah mulai dilakukan sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Ya, saya bersama beberapa saudara dari kalangan mahasiswa sudah diberikan kehormatan untuk bisa mengajar di Masjid Nabawi. Seperti Roy, Ustadz Firanda Andirja juga sudah 3 tahun ini diberi kesempatan berceramah di Masjid Nabawi. Firanda awalnya menempuh pendidikan di jurusan kimia Universitas Gadjah Mada. Setelah setahun dia tertarik mendalami agama Islam dan masuk pesantren. Akhirnya tahun 2001, pria kelahiran Surabaya 1979 ini menempuh pendidikan S1 hingga S2 dan S3 di jurusan Akidah Fakultas Usuluddin Universitas Madinah. Firanda memang amat menonjol di antara mahasiswa Indonesia di Madinah. Tidak hanya belajar di kampus, tapi setiap hari ia mengikuti kajian agama Islam di Masjid Nabawi. Firanda dipilih melalui pemantauan para pengajar di Universitas Madinah serta sejumlah ulama terkemuka Madinah. Menurut Firanda, pihak kerajaan maupun masjid tidak menentukan batas yang kaku tentang apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan dalam ceramah. Ada pun syarat-syarat itu sebenarnya tidak ada, cuma mungkin mereka mengatakan hindarkan pembicaraan-pembicaraan yang bisa menimbulkan keributan di masjid, ya itu mungkin agak dihindari seperti itu. Ya, itu tersial. Tapi tetap harus ada pengingkaran dengan cara yang baik, kesalahan-kesalahan harus ditegur. Apa fungsinya kalau kita berdakwah kemudian kita tidak menegur kesalahan? Ya, kita cuma menyampaikan yang cocok aja, terus kapan kita mau menegur kesalahan? Maka kita tetap harus menegur, tapi melihat ada batasan-batasan. Kalau sudah mulai timbul kegaduhan, maka kita berhenti. Ada tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan. Selain keduanya, ada pula Ustadz Anas Burhanuddin yang bergantian memberi tausiah di Masjid Nabawi. Adanya ceramah berbahasa Indonesia ini mendapat sambutan baik jemaah asal Indonesia. Dari Madinah, Arab Saudi, Budi Purnomo, Tubagus Fajar, Metro TV. Ini maaf, kita sekarang ini melihat penzaliman yang entah terencana atau tanpa direncanakan. Umat Islam menzalimi umat Islam sendiri. Kenapa? Yang ini dia mempunyai ciri khas pakaian, mempunyai ciri khas amalan yang lengkap dalilnya, jelas kitabnya, panduannya, bahkan Imam Syafi'i juga mengajarkan demikian.
Sementara kelompok ini, yang satu ini, dan mereka mayoritas, mereka menganggap itu tidak ada. Atau dianggapnya yang ini adalah ciri khas Wahabi, ada pada dia. Akhirnya dia dikucilkan, dia dimusuhi, dia dibuang. Padahal kalau maulah jujur dan terbuka, yuk buka kitab fikihnya Imam Syafi'i. Lihat, ada nggak amalan mulai dari fisiknya sampai kepada sholatnya semacamnya, ada nggak di mazhab Syafi'i? Ada semua. Lalu kenapa mau dibodoh-bodohi? Rata-rata kaum muslimin hari ini nggak paham apa itu yang Wahabi, Pak. Kalau kita kembali pada kasus pembahasan Wahabi. Lalu sudah kebakaran sendiri. Asal dengar Wahabi, sudahlah. Asal dengar istilah Wahabi, seolah itu kayak sekte Syiah begitu loh. Saya juga benci dengan Wahabi. Tapi Wahabi yang pernah saya uraikan dalam khutbah, mungkin sudah menyebar beberapa ceramah saya pada tangan Bapak Ibu semua ya. Wahabi yang hadir di Afrika, yaitu adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Afriqi, yang digelari dengan Al-Wahabi, ya, gelar ajarannya. Dia inilah yang mengkafirkan semua kelompok di luar dia, menyesatkan semua kelompok di luar dia, menghalalkan darah dan harta semua kelompok di luar dia. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi, yang menjelaskan dan mencerahkan pemahaman umat, dinobatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia adalah mujaddid abad itu. Dan ini abad ke-18 kaum muslimin. Beliau bukan yang pantas disematkan gelar Wahabi itu kepada beliau. Saat saya duduk-duduk dengan Syekh Tengku Zulkarnain, sekretarisnya, sekjennya MUI, beliau menjelaskan banyak amalan-amalan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama, bahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Amalan itu diamalkan oleh saudara kita yang ada di NU. Setidak-tidaknya beliau merekomendasikan, tidak masalah. Lalu yang disandarkan dan disematkan oleh kelompok-kelompok Syiah untuk membentur-bentur NU dengan Muhammadiyah, NU dengan Salafi dan sebagainya, dengan alasan Wahabi, penyematan yang salah. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Afriqi. Paham sekarang Bapak Ibu? Cuman dia menyematkannya seolah itu Arab Saudi orangnya. Ulama Arab Saudi itu Wahabi semua. Kalau begitu Wahabi gimana memang? Kafir? Halal darahnya? Ngapain datang ke situ, ke Mekah, ke Madinah? Kalau memang iya. Ngapain pergi haji ke sana kaum muslimin? Kenapa Allah mengamanahkan Mekah di situ, Madinah di situ, yang Nabi mendoakan sampai akhir zaman? Negerinya, penduduknya. Masa iya menjadi manusia yang sesat? Kan cara berpikirnya sudah dikotori oleh orang Syiah, Pak. Saya menyalahkan Syiahnya. Saya menyalahkan Syiahnya. Sebab apa? Istilah Wahabi ini sengaja dibangkit-bangkitkan kembali oleh kaum Syiah.